Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lintas hikmah yang beriman, di dalam Islam, selain menjadi pedoman hidup, Al-Quran juga menjadi sumber pelajaran, petunjuk, obat hati, dan pelengkap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Hal tersebut dikuatkan oleh hadis-hadis Rasulullah yang membahas tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran. Masih adakah hadis-hadis lain yang membahas tentang keutamaan Al-Quran? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Lintas Hikmah. Selain hadis-hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, terdapat hadis-hadis lainnya yang juga membahas hal tersebut. Di antaranya dari Muaz al-Juhani radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat, yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Seandainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimanakah perkiraanmu mengenai orang yang mengamalkannya?" Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Targhib. Berkah dari membaca dan mengamalkan Al-Quran adalah orang tua si pembaca akan dikenakan mahkota pada hari kiamat, yang cahayanya melebihi sinar matahari, seandainya matahari itu berada di dalam rumah kita. Matahari yang begitu jauh sangat terang sinarnya, apalagi jika matahari itu berada di dalam rumah, tentu akan lebih terang dan berkilauan. Namun cahaya mahkota bagi orang tua pembaca Al-Quran yang mengamalkan isinya akan lebih terang daripada sinar matahari yang berada di dalam rumah itu. Jika orang tua pembaca Al-Quran saja akan mendapatkan pahala seperti itu, maka tidak dapat kita bayangkan bagaimana pahala pembaca itu sendiri. Apabila orang yang menjadi perantara saja demikian tinggi derajatnya, apalagi orang yang melakukannya sendiri, tentu akan memperoleh derajat yang lebih tinggi lagi. Orang tua mendapatkan pahala tersebut karena dialah yang telah melahirkan dan mendidiknya. Adanya matahari di rumah dalam hadis di atas menunjukkan maksud yang sangat halus, bahwa jika matahari begitu dekat, tentu cahayanya semakin terasa, dan setiap sesuatu yang selalu ada di dekat kita akan menumbuhkan kecintaan kita terhadapnya. Matahari karena jauh jaraknya menjadi asing bagi kita, namun jika setiap saat selalu di dekat kita, timbullah keakraban dan kecintaan. Oleh sebab itu, selain ada isyarat keutamaan cahaya mahkota, juga ada isyarat tentang kecintaan. Setiap orang mendapatkan manfaat dari sinar matahari. Namun jika manfaat itu diberikan kepada seseorang, tentulah hal itu merupakan kebanggaan bagi pemberinya. Hakim meriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari nur. Dan kedua orang tuanya akan dipakaikan dua pasang pakaian yang indah tiada bandingnya di dunia ini. Orang tuanya akan bertanya kepada Allah, 'Ya Allah, mengapa kami diperlakukan seperti ini?' Jawab Allah, 'Ini adalah pahala bacaan Al-Quran anakmu.'" Dalam Jam'ul Fawaid dengan riwayat Tabrani dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu akan diampuni. Dan barang siapa mengajarkan anaknya sehingga menjadi hafiz Al-Quran, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Dan dikatakan kepada anaknya, 'Mulailah membaca Al-Quran.' Ketika anaknya mulai membaca satu ayat Al-Quran, ayahnya dinaikkan satu derajat hingga terus bertambah tinggi sampai tamat bacaannya." Demikianlah keutamaan bagi orang tua yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Jika Anda menjauhkan anak Anda dari agama hanya karena beberapa rupiah, maka bukan saja diri Anda yang akan tertutup dari pahala, tetapi Anda juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Apakah Anda takut jika setelah anak Anda menjadi seorang ustadz atau hafiz, lalu ia akan menjadi seorang penjaga masjid yang hidupnya akan bergantung pada orang lain, sehingga Anda melarang anak Anda agar tidak belajar agama? Ingatlah, jika demikian berarti Anda telah melemparkan anak Anda ke dalam penderitaan yang selama-lamanya. Bahkan Anda juga menanggung beban tanggung jawab yang sangat besar.
Sebuah hadis menyebutkan yang artinya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Setiap orang akan ditanya sejauh mana ia telah mengajarkan agama. Memang sangat penting menjauhkan diri dari aib tersebut, tetapi tidak berpakaian hanya karena takut kutu sangatlah tidak masuk akal. Justru kita mesti menjaga kebersihan pakaian tersebut. Demikian pula, jika Anda mendidik agama kepada anak Anda, kelak Anda akan terbebas dari tuntutan. Dan selama anak Anda masih hidup, seluruh amal baiknya dan doa-doa ampunan yang ia mohonkan untuk Anda, itu semua akan menyebabkan derajat Anda dinaikkan. Sebaliknya, jika hanya karena rakus mencari beberapa rupiah, sehingga mengorbankan pendidikan agama anak-anak, di samping Anda akan menanggung akibatnya, Anda juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab atas kefasikan dan kejahatan mereka. Dan catatan amal Anda tidak akan kosong begitu saja dari simpanan azab di akhirat. Dengan nama Allah, sayangilah diri Anda. Dunia pasti berakhir dan maut adalah penutup segala penderitaan dunia. Namun demikian, penderitaan setelah maut tidak akan pernah berakhir. Selanjutnya, hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya Al-Quran diletakkan dalam kulit, lalu kulit itu dicampakkan ke dalam api, niscaya ia tidak akan terbakar." Hadis riwayat Darimi. Ada dua pendapat dari para ahli hadis mengenai maksud hadis di atas. Sebagian berpendapat bahwa kulit yang dimaksud adalah kulit secara umum, yaitu kulit-kulit binatang, dan api adalah api dunia ini. Hal ini menunjukkan mukjizat khusus pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mukjizat para nabi alaihi salam terdahulu. Pendapat lainnya mengatakan bahwa maksud kulit adalah kulit manusia dan apinya adalah api neraka. Pemahaman hadis ini berlaku secara umum, tidak terbatas pada waktu tertentu. Jadi, jika seorang hafiz Al-Quran karena dosa-dosanya dilemparkan ke neraka, maka api neraka tidak akan membakarnya. Riwayat lain menyebutkan bahwa api neraka menyentuhnya saja tidak. Mula Ali Qori radhiyallahu an mengutip di dalam Syarhus Sunnah dari riwayat Abu Umamah radhiyallahu an yang memperkuat hadis di atas, yaitu selalulah menghafal Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Al-Quran. Hadis ini sangat jelas dan merupakan ketentuan. Oleh sebab itu, mereka yang menganggap bahwa menghafal Al-Quran adalah sia-sia, demi Allah, hendaknya mereka merenungkan fazilah menghafal Al-Quran ini. Satu fazilah ini sudah cukup bagi seseorang untuk menyerahkan jiwa raganya demi menghafal Al-Quran. Sebab, siapakah orang yang tidak berdosa dan dapat memastikan bahwa ia akan terhindar dari neraka? Disebutkan dalam Sarah Al-Iya, daftar orang yang akan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ketika seluruh manusia dalam keadaan panik, yaitu dalam hadis riwayat Dailami dari Ali radhiyallahu an bahwa pembawa Al-Quran, yaitu para hafiz Al-Quran, akan berada di bawah lindungan Allah bersama para nabi dan salihin. Berikutnya, hadis yang disampaikan oleh Ali Kamarullahu Wajahu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya dan menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menjaminnya untuk memberi syafaat bagi 10 orang keluarganya yang wajib masuk neraka." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Insya Allah, masuk surga itu akan didapat oleh setiap mukmin, meskipun ia harus dibersihkan dulu dengan azab atas dosa-dosanya. Namun bagi hafiz Al-Quran, ia memiliki keutamaan masuk surga sejak pertama kali. Bahkan seorang hafiz Al-Quran dapat memberi syafaat kepada 10 orang yang fasik dan banyak dosa besar, tetapi orang kafir tidak akan memperoleh syafaat itu. Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka telah Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seseorang penolong pun. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Firman-Nya yang lainnya yang artinya, tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik. Quran Surah At-Taubah ayat 113. Dalil-dalil di atas cukup jelas bahwa tidak ada ampunan bagi para musyrikin, sehingga
syafaat seorang hafiz hanya terbatas bagi kaum muslimin yang harus masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu, barang siapa ingin selamat dari api neraka, jika ia bukan seorang hafiz atau tidak mampu menjadi hafiz, sekurang-kurangnya ia berusaha menjadikan di antara keluarganya atau kerabatnya menjadi hafiz. Di samping ia sendiri selalu berusaha menjauhi segala dosa hingga terhindar dari azab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Belajarlah Al-Quran dan bacalah ia. Sesungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya, lalu membacanya dan mengamalkannya adalah seperti sebuah kantong terbuka yang penuh dengan kasturi. Baunya semerbak menyebar ke seluruh tempat. Dan perumpamaan orang yang belajar Al-Quran tetapi tidur, sedang Al-Quran berada di hatinya, adalah seperti kantong penuh kasturi yang mulutnya tertutup." Hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Maksudnya, jika seseorang mempelajari, menjaga, dan membaca Al-Quran di tengah malam dalam salat, maka diumpamakan seperti sebuah mangkuk kasturi yang terbuka, yang baunya menyebar ke seluruh tempat. Demikianlah bacaan Al-Quran seorang hafiz akan menyebarkan nur dan keberkahan ke setiap tempat. Jika seorang hafiz Al-Quran tertidur dan tidak membaca Al-Quran karena lalai, tetapi Al-Quran di hatinya seperti kasturi, hanya karena kelalaiannya, nur dan berkah itu tidak menyebar kepada orang lain. Juga terdapat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran adalah seperti rumah yang kosong." Hadis riwayat Tirmizi. Perumpamaan rumah yang kosong itu mengandung maksud yang halus. Sebagaimana ungkapan peribahasa, otak manusia yang tidak bekerja adalah tempat setan bekerja. Demikian juga hati yang kosong dari kalamullah akan banyak dipengaruhi oleh setan. Hadis di atas menyatakan betapa penting menghafal Al-Quran, sehingga hati yang tidak menyimpan kalamullah telah disabdakan seperti rumah kosong. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Rumah yang di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran, maka keluarga serta kerabatnya akan bertambah dan keberkahan serta kebaikan akan memenuhi ahli rumah tersebut. Malaikat akan turun memenuhi rumah itu dan setan akan keluar darinya. Sebaliknya, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, maka akan diisi oleh kesempitan dan ketidakberkahan. Malaikat akan keluar dari rumah itu dan setan akan memenuhi rumah itu." Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan yang lainnya meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, rumah kosong ialah rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Selanjutnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacaan Al-Quran di dalam salat lebih baik daripada bacaan Al-Quran di luar salat. Bacaan Al-Quran di luar salat lebih baik daripada membaca tasbih dan takbir. Membaca tasbih lebih baik daripada sedekah. Sedekah lebih baik daripada puasa. Dan puasa adalah perisai dari api neraka." Hadis riwayat Baihaqi. Membaca Al-Quran itu jelas lebih baik daripada zikir, sebab Al-Quran adalah kalamullah. Telah diketahui sebelumnya bahwa keutamaan kalamullah dibandingkan kalam yang lain adalah seperti keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Dan keutamaan zikir daripada sedekah juga telah disebutkan di dalam hadis yang lain. Tetapi keutamaan sedekah daripada puasa dalam hadis di atas seolah-olah bertentangan dengan hadis lainnya mengenai keutamaan puasa. Perbedaan ini bergantung pada keadaan. Dalam sebagian keadaan, puasa dapat lebih utama daripada sedekah atau sebaliknya, dan bergantung juga pada perbedaan manusia, sebab bagi sebagian manusia, puasa itu lebih utama. Hadis di atas menyatakan bahwa puasa berada di urutan terakhir dibandingkan amal lainnya. Andaikan puasa saja dapat menjadi penghalang api neraka, bagaimanakah dengan tilawah Al-Quran yang berada di urutan pertama? Pengarang Ihya meriwayatkan dari Ali radhiyallahu an bahwa seseorang yang berdiri salat dan membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya berpahala 100 kebaikan. Dan orang yang membaca Al-Quran sambil duduk dalam salat, maka dari setiap hurufnya berpahala 50 kebaikan. Jika membacanya tidak dalam salat tetapi dengan wudhu,
maka setiap hurufnya berpahala 25 kebaikan. Dan jika pembacanya tanpa wudhu, maka dari setiap hurufnya berpahala 10 kebaikan. Dan jika tidak membaca, hanya mendengarkan dengan tawajuh kepada orang yang membaca Al-Quran, dari setiap hurufnya berpahala 1 kebaikan. Selanjutnya, terdapat juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sukakah seseorang di antara kalian jika pulang ke rumahnya mendapatkan 3 ekor unta betina yang bunting dan gemuk?" Kami menjawab, "Tentu." Beliau bersabda, 3 ayat Al-Quran yang dibaca oleh seseorang di antara kalian di dalam salatnya lebih baik baginya daripada 3 ekor unta yang bunting dan gemuk. Hadis riwayat Muslim. Inti hadis ini sama dengan hadis ketiga yang lalu. Hadis ini kembali menyebutkan bahwa Al-Quran yang dibaca ketika salat adalah lebih baik daripada yang dibaca di luar salat. Sehingga hal ini dibandingkan dengan unta bunting. Karena di sini disebutkan 2 hal, yaitu unta betina dan bunting. Sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam hadis ketiga tentang 2 macam ibadah, yaitu salat dan tilawah. Hadis seperti ini sekedar perbandingan, karena bagaimanapun juga pahala 1 ayat Al-Quran pasti lebih utama daripada 1000 unta betina yang bersifat fana. Selanjutnya, hadis dari Utsman bin Abdullah bin Aus Ats-Tsaqafi dari kakeknya radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacaan Al-Quran seseorang tanpa melihat mushaf adalah 1000 derajat, dan bacaannya dengan melihat mushaf akan dilipatkan sampai 2000 derajat." Hadis riwayat Baihaqi. Berbagai fadilah menghafal Al-Quran telah dijelaskan sebelumnya, dan hadis di atas adalah mengenai keutamaan membaca Al-Quran dengan melihat. Dengan melihat Al-Quran, selain menambah konsentrasi dan pemikiran, masih banyak lagi keutamaannya dari segi ibadah, seperti melihat dan memegang Al-Quran dan sebagainya. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa membaca Al-Quran dengan melihat adalah lebih utama. Adanya perbedaan maksud dari hadis di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan alim ulama. Manakah yang lebih utama? Orang yang membaca Al-Quran dengan hafalan atau yang membacanya dengan melihat mushaf? Berdasarkan hadis di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan melihat mushaf adalah lebih utama, karena mata akan selalu melihat Al-Quran, sehingga terhindar dari kesalahan membaca. Dan alim ulama yang lainnya berpendapat bahwa membaca Al-Quran melalui hafalan itu lebih utama, karena akan lebih khusyuk dan dapat terhindar dari sifat riya. Dan itulah kebiasaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi radhiyallahu an menyatakan bahwa keduanya baik dan utama, bergantung pada keadaan pembacanya. Sebagian orang ada yang lebih konsentrasi membaca dengan melihat mushaf, dan ada sebagian lainnya yang lebih konsentrasi membaca dengan hafalan. Dan Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu an menulis di dalam Fathul Bari bahwa penjelasan itulah yang disetujuinya. Diceritakan bahwa karena begitu seringnya Utsman radhiyallahu an membaca Al-Quran, maka 2 mushaf Al-Quran telah sobek. Amir bin Maimun meriwayatkan dalam Syarah Ihya bahwa seseorang yang membuka Al-Quran setelah salat subuh dan membacanya 100 ayat, maka akan ditulis baginya pahala seisi dunia ini. Disebutkan juga bahwa membaca Al-Quran dengan melihat sangatlah bermanfaat bagi mata. Diriwayatkan dari Abu Ubaidah radhiyallahu an sebuah hadis musalsal yang setiap perawinya berkata bahwa mereka mengalami gangguan penglihatan. Lalu guru-guru mereka menasihati agar selalu membaca Al-Quran dengan melihatnya. Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu an kadangkala membaca Al-Quran setelah Isya dan menutupnya ketika hampir subuh. Selanjutnya terdapat juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat jika terkena air." Tanya sahabat, "Ya Rasulullah, apakah pembersihnya?" Sabda beliau, "Banyak mengingat maut dan membaca Al-Quran." Hadis riwayat Baihaqi. Banyak berbuat dosa dan lalai dari zikrullah menyebabkan hati berkarat seperti besi yang berkarat bila terkena air. Dengan tilawah Al-Quran dan mengingat maut, hati menjadi bersinar kembali. Hati diibaratkan cermin.
semakin kotor, semakin redup sinar makrifat yang dipantulkannya. Sebaliknya, semakin bersih cermin itu, semakin terang memantulkan sinar makrifat. Oleh sebab itu, barang siapa terperosok dalam godaan nafsu maksiat dan tipu daya setan, maka akan terjauh dari ma'rifatullah. Untuk membersihkan hati yang kotor, para ulama suluk atau tasawuf menganjurkan agar melakukan mujahadah dan riyadah, zikrullah, dan sibuk beribadah. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa jika seseorang hamba berbuat dosa, maka timbul satu titik hitam di hatinya. Jika ia sungguh-sungguh bertobat, maka titik hitam itu akan hilang. Sebaliknya, jika ia melakukan dosa lainnya, maka akan muncul titik hitam lainnya, dan demikianlah seterusnya. Jika dosa yang telah dilakukannya begitu banyak, maka hati akan menjadi hitam, sehingga hilanglah keinginannya terhadap kebaikan. Bahkan, hati selalu condong ke arah kejahatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita dari hal yang demikian. Al-Quran telah menyebutkan tentang hal ini dalam ayat yang artinya, sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan padamu dua nasihat, yang satu berbicara dan yang lain diam. Yang berbicara adalah Al-Quran, dan yang diam adalah mengingat maut." Nasihat-nasihat beliau itu akan bernilai bagi mereka yang siap menerima dan menganggapnya penting. Sedangkan bagi mereka yang menilai bahwa agama itu tidak berharga dan hanya menghalangi kemajuan, tentu ia tidak akan mempedulikan nasihat tersebut, apalagi mengamalkannya. Hasan Basri radhiyallahu an berkata, orang-orang dahulu memahami Al-Quran itu sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang malam mereka bertafakur dan bertadabbur terhadap Al-Quran, dan sepanjang siang mereka sibuk mengamalkannya. Sedangkan kalian hanya memperhatikan huruf, fathah, dan dhammahnya tanpa menganggapnya sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bertafakur dan bertadabbur terhadapnya. Dan yang terakhir adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap kaum memiliki kemuliaan yang mereka banggakan. Sesungguhnya kebanggaan bagi umatku dan kemuliaannya adalah Al-Quran." Hadis riwayat Abu Nuaim dan Al-Hilyah. Banyak orang yang membanggakan keturunan, keluarga, dan sebagainya sebagai kebesaran dan kemuliaan mereka. Sedangkan kebanggaan bagi umat ini adalah Al-Quran, yaitu membaca, menghafal, mengajarkan, dan mengamalkannya. Setiap amalannya merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Betapa tidak, Al-Quran adalah kalam kekasih kita. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dunia ini tidak ada satu kebesaran pun yang dapat menyamainya. Sedangkan kehebatan dunia, jika tidak sekarang, pada suatu ketika pasti akan binasa. Sedangkan kesempurnaan kalamullah tidak akan binasa selamanya. Bahkan, apapun yang dipandang kecil di dalam Al-Quran tetap dapat dibanggakan karena kesempurnaannya, seperti keindahan susunan dan panduan kata, penyesuaian kata, hubungan antar kalimat, berita tentang kejadian-kejadian pada masa lalu dan yang akan datang, pernyataan terhadap tingkah laku manusia yang tidak mungkin bisa dipungkiri. Misalnya, kisah kaum Yahudi yang menyatakan cintanya kepada Allah tetapi enggan mati. Selain itu, pendengar akan terpesona dan pembacanya tidak akan bosan membacanya. Setiap susunan kata akan menimbulkan rasa cinta. Seindah apapun surat seseorang yang kita cintai hingga membuat kita mabuk cinta, kita akan bosan setelah membacanya 10 kali. Jika tidak, mungkin pada yang ke-20 atau ke-40 kali. Bagaimanapun juga, ia pasti akan bosan. Sedangkan Al-Quran, jika kita menghafal satu ain, kita tidak akan bosan membacanya, walaupun untuk ke-200 atau ke-400 kalinya. Bahkan selama hidup kita tidak akan merasa bosan. Jika ada sesuatu yang menghalangi kita, itu hanya bersifat sementara dan pasti akan hilang. Semakin sering membaca akan semakin lezat dan nikmat. Begitu hebatnya keistimewaan Al-Quran, sehingga seandainya ada perkataan selain Al-Quran yang memiliki satu saja, walaupun tidak seluruhnya dari keistimewaan tersebut, betapa dibanggakannya.
apalagi jika seluruhnya tentu akan lebih membanggakan. Sekarang, marilah kita memikirkan diri kita. Berapa banyakkah di antara kita yang merasa bangga sebagai hafiz Al-Quran, dan berapa banyak di antara kita yang menghormati dan bangga terhadap hafiz Al-Quran? Kita masih merasa bangga dengan gelar dan pangkat yang tinggi, padahal setelah meninggal dunia nanti, semua itu akan kita tinggalkan. Hanya kepada Allah lah kita mengadu. Wallahu a'lam. Demikianlah hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran. Semoga menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran dengan senantiasa membacanya, mengamalkannya, dan menjadikannya sumber rujukan di setiap perkara kehidupan. Semoga Al-Quran tetap menjadi penerang hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.